Hai, ketemu lagi bersama dengan Ibu Sonya di Devosi hari ini. Sebelum kita mendengarkan devosi, kita akan menyanyikan lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga suluh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita mau membuka dalam doa. Mari anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan, Tuhan yang berkati, sehingga firman ini bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, devosi kita hari ini masih dari kitab Bilangan. Nah, Ibu Sonya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 35 ayat 9 sampai 34. Kemudian Ibu Sonya akan menjelaskan pendahuluannya tentang kota-kota perlindungan. Lalu renungan firman Tuhan, bagaimana hidup manusia berharga di mata Allah, karena kehidupan diciptakan oleh Allah dan kehidupan kita kudus di hadapan Allah. Serta refleksi devosi hari ini, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini cukup panjang, anak-anak bisa pause video ini dan membaca di rumah. Dari kitab Bilangan 35 ayat 9 sampai ayat yang ke-34 tentang kota-kota perlindungan. Ibu Sonya akan membacakan ayat yang ke-33. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Nah, sekarang kita akan masuk bagian pendahuluan, yaitu Ibu Sonya akan menjelaskan prinsip kota perlindungan yang adalah melindungi seseorang dari pembalasan terhadap tindakan tidak disengaja. Ya, yaitu prinsip yang pertama, keadilan harus ditegakkan, yang kedua, kebenaran harus dijunjung tinggi, dan yang ketiga, hukuman dijatuhkan atas ketidaksengajaan yang menyebabkan nyawa hilang. Berarti setiap orang bertanggung jawab atas tingkah lakunya, termasuk kecerobohan yang diperbuatnya. Nah, muncullah sebuah pertanyaan yang sama-sama akan kita refleksikan, kita pelajari, bagaimana jika seseorang membunuh secara tidak sengaja? Apakah si pelaku tetap harus dihukum mati? Nah, di dalam pasal 35 ini ayat 9 sampai 34 Tuhan memberikan jawaban atau solusi ya dari pertanyaan ini. Kita akan sama-sama belajar bahwa di bawah pemerintahan Allah yang adil, hidup manusia ini dilindungi. Ya, berarti Allah menghargai kehidupan. Orang tidak boleh membunuh sesamanya dengan sembarangan. Kenapa? Karena kehidupan ini diciptakan oleh Allah. Dan di dalam kehidupan itulah Allah bermaksud untuk memberikan persekutuannya kepada manusia. Jadi kehidupan manusia itu kudus bagi Allah dan tidak boleh dibinasakan, apalagi dibinasakan oleh manusia. Tetapi betapa dosa telah membawa kehancuran yang hebat di dalam kehidupan manusia. Ya, dosa telah merusak keadilan Allah dan oleh karena itu harus dipulihkan, yaitu dengan kematian sang pembunuh. Ya, Allah tidak dapat membiarkan dosa berlalu begitu saja.
Tetapi pada saat yang sama ada jalan keluar yang penuh belas kasihan bagi orang yang tidak sengaja membunuh atau berbuat dosa, gitu ya. Jadi kisah ini menanamkan kesadaran bahwa sekalipun manusia berdosa, tetapi kasih karunia Allah tetap melindungi kita. Ketika kita berdosa, Kristus menanggung semua dosa kita dengan kematiannya. Kristus tidak membalas kepada orang-orang yang membunuhnya, melainkan memohon pengampunan bagi mereka. Allah telah menetapkan 6 buah kota perlindungan yang tersebar di seluruh Israel. Di kota-kota perlindungan, orang yang tidak sengaja membunuh itu dapat tetap hidup dengan aman, sampai para hakim membuat keputusan mengenai kasusnya. Jika terbukti bahwa dia membunuh orang lain dengan tidak sengaja, maka orang yang menuntut balas tidak boleh berbuat apapun tentang orang ini, selama dia tinggal di kota perlindungan. Nah, hanya setelah imam besar meninggal, barulah orang yang melarikan diri ke kota perlindungan ini dapat meninggalkan kota itu dengan aman. Hal ini menunjukkan bahwa imam besar yang selama hidupnya selalu melakukan pengampunan dosa umat Allah di kemah suci, mengambil alih dan menanggung semua yang telah terjadi sampai hari kematiannya, dan membawa semua itu ke dalam kuburnya, seolah-olah kematian imam besar menandakan adanya suatu zaman yang baru. Ya, tetapi dari cerita ini, Ibu Sonia ingin menyampaikan bahwa kematian imam besar tidak dapat menghapus dosa. Namun, melalui peraturan ini, bangsa Israel akhirnya diajar untuk apa? Untuk berharap dan hanya memandang kepada Kristus yang benar-benar berkuasa mengambil alih semua dosa umatnya dan membawa dosa itu ke dalam kubur bersamanya. Dan dia akan bangkit tanpa dosa-dosa kita itu. Maka kehidupan yang baru dan bebas dari dosa dapat dimulai oleh kita umatnya. Sekarang pertanyaannya, bagi anak-anak semua, sudahkah kita hanya berharap dan memandang kepada Kristus? Karena itu Ibu Sonia ingin mengajak semua anak-anak kelas 3 dan kelas 4, mari kita belajar bersyukur kepada siapa? Kepada Allah atas kehidupan yang telah dianugerahkan kepada kita. Kiranya setiap dari kita, anak-anak, Ibu Sonia, kita semua dapat menggunakan kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya yang baik dan mulia itu. Kita bisa tahu bagaimana kehendak Allah ketika kita terus membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya dan berdoa kepada Dia. Sekarang pertanyaannya bagi anak-anak semua, lalu apa yang sudah anak-anak syukuri hari ini? Coba pikirkan. Anak-anak bisa tulis di dalam buku tulisnya apa yang anak-anak syukuri hari ini. Jadi demikian devosi yang bisa Ibu Sonia bagikan bagi kita semua, bagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4 yang ada di rumah. Kita akan menutup devosi ini dengan doa. Mari semuanya sama-sama lipat tangannya, kemudian kita tutup mata kita dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman ini kami mau belajar bersyukur untuk kehidupan yang boleh Tuhan kasih. Bahwa hidup kami berharga di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kasih karunia untuk melindungi kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, ajar kami untuk kami terus hidup seturut kehendak Tuhan. Berkati kami akan belajar hari ini, berkati orang tua kami, dan ampuni semua dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.